Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Salam kenal. Saya dari Araya Ketri Malang. Ketri yang fokus breeding kucing ras Persian. Kebetulan saya lagi nemenin indukan jantan saya buat proses breeding. Lucu banget. Halo Kak, kucing Oyen, makasih banyak. Ini breeding untuk hari ini breeding yang terakhir. Targetnya 3 kali kena. Tadi siang awal pertama kali kena untuk pasangan si Raymond sama Sapira ini mulai breeding hari ini. Siang tadi kena, lalu juga habis maghrib tadi, lalu ini yang terakhir sebelum tidur. Bang, kalau usia betina 9 bulan dikawinkan boleh nggak? Boleh sih sebetulnya, cuman kalau saya pribadi biasanya nunggu usia 1 tahun kakak. Cuman kalau usia 9 bulan itu udah cukup dewasa apa enggak, sebetulnya sudah cukup dewasa. Tapi kembali lagi dilihat ke kondisi betinanya ya. Sebaiknya kalau mau di breeding itu dipersiapkan dulu. Kayak obat cacing, parasitnya semuanya, kutu, cacing itu harus sudah dikondisikan baik. Vaksinasi juga kalau memang bisa divaksin juga pastinya lebih baik kakak. Ada kitanya nggak mas? Ada sih, cuman lagi nggak saya liatin ya. Kak itu ekornya kenapa? Ekornya sendiri sengaja saya rapikan. Jadi ini saya clipper mulai dari ekor sampai bagian eh, pinggul, kanan kiri pinggul sehingga memudahkan proses untuk breedingnya kakak. Ya Allah lucunya, terima kasih kakak. Salam kenal. Sing diliatin yang lagi aduhai ya kak. Aduh, malam busur kok dereng tilem. Ya ini bu lagi nemenin breeding nih si Raymond. Saya lagi banyak program breeding sama Raymond ini. Ini udah betina yang ketiga ini. Itu berapa kak? Mohon maaf Kak Agung, nggak lagi dilepas adop kebetulan ini anakannya. Kalau ekoran abulku jamuran kak udah pakai obat tapi belum sembuh gimana ya? Rajin di grooming aja kak. Rajin di grooming bisa menggunakan sampo memang yang dikhususkan untuk jamur. Malasep bisa, Sebazol bisa, kalau produk manusia bisa pakai Ketomet atau produk-produk yang mungkin di harga lebih terjangkau bisa pakai produk kayak Red All. Itu sih yang beberapa produk yang saya pernah pakai dan yang saya tahu. Kok nggak kena peringatan lagi kak? Enggak lah, yang penting ngomongnya aja, pilih-pilih kata. Kalau bilangnya breeding, terus bilangnya betinanya hit atau loop, gitu aja, pilih-pilih kata aja. Bang, kucingku kemarin breeding 1 bulan, tapi nggak jadi. Terus dia mau breeding lagi, breedingnya kemarin 1 minggu. Kalau memang nggak jadi hamil, biasanya dalam waktu 2 3 atau 1 bulan, 2 3 minggu atau 1 bulan, itu bakal hit lagi, betinanya bakal hit atau birahi lagi. Itu tandanya perkawinan sebelumnya gagal. Kucing jenis apa ini kak? Ini kucing jenis ras Persian kakak. Kak tolong dibantuin itu kadinya. Kucing kalau mau breeding bulu harus dipangkas kah? Betinanya sih bisa dirapikan di bagian pangkal ekor sama bagian pinggul. Jadi benar-benar bulunya rapi pendek sehingga yang cowoknya gampang nanti kenanya. Ini kayaknya udah kena nih. Bentar ya. Pinter sekarang si Raymond mah, cepet. Biasanya sampai sejaman kena deh kayaknya abis ini.
Kena tidur saya. Udah ngantuk banget. Ya nggak kena. Kalau udah botak gitu ekornya bisa tumbuh lagi kan? Bisa dong. Kan itu cuma di clipper aja. Kayak kalau manusia dipotong sepit apa ya? Disisain 1 milian gitu. Kan nggak dicabut kak, cuma dipotong aja. Nanti pasti tumbuh kok. Assalamualaikum, waalaikumsalam kakak. Kak itu Pycnus ya? Ya, Pycnus atau Persian sih lebih tepatnya. Open Adopt nggak kak? Open Adopt sih kak Vira sebetulnya, cuman anakannya eh, kakak bisa lihat di playlist kami deh yang di For Adopt. For Adopt itu anakan yang lagi bisa diadopt sebetulnya. Jantannya muda ya, kok macam nggak jago. Iya, jantannya masih usia 12 bulan kakak. Lucu dia itu masih belajar banget. Masih masih apa? Masih gigit lepas gitu. Cuman hari ini udah kena sih, udah kena 2 kali. Emang tandanya kena apa bang? Betinanya bakal teriak. Lalu setelahnya bakal si betinanya guling-guling. Mana tadi? Sampai mana ya? Pycnus emang susah ngawinkannya ya? Iya, memang ras Persian itu karena secara karakter memang jauh lebih kurang insting alaminya itu tidak sebaik ras-ras kucing seperti Bengal, Maine Coon, kucing-kucing dengan body yang lebih slim dengan karakter wild yang masih bagus itu biasanya breeding atau kawinnya atau proses nanti melahirkan itu biasanya instingnya jauh lebih bagus. Tapi untuk kucing ras Persian karena dia memang kucingnya sudah sangat didomestifikasi, sangat dekat sama manusia, insting untuk breeding baik kawin maupun melahirkannya itu sangat butuh bantuan dari ownernya. Maksudnya anabulku ekornya udah botak, sebagian karena jamur bisa tumbuh lagi kan kak? Bisa, asal jamurnya benar-benar bersih kak. Jadi jamurnya disembuhkan dulu hingga ke akar-akarnya ya. Jadi benar-benar bersih. Biasanya kalau jamur sudah hilang keraknya, dilanjutin aja pengobatannya. Atau kalau memang terapinya pakai mandi jamur, pakai sampo jamur, ya dirutinkan bisa sampai 2 minggu setelah benar-benar bersih. Jadi biasanya tuh masih ada bibit-bibit jamur di dalam kulitnya, walaupun sudah di permukaannya sudah licin. Kalau nggak diterusin nanti biasanya dia bakal tumbuh lagi. Bang, kalau mau breeding kucing bulu buntutnya ceweknya mesti dicukur kah? Kalau nggak dicukur nggak bisa apa gimana? Tetap bisa sebetulnya, cuman kalau saya pribadi ngetreatnya seperti ini karena jauh lebih mudah, jauh lebih memudahkan bagi pejantannya. Nggak harus juga seperti ini, hanya mempermudah saja sebetulnya. Yang hidungnya pesek berapa bang? Mana tadi ya? Ini teman-teman saya lagi nggak lepas Adobe ya kebetulan ya. Ini live-nya lagi iseng aja nih nemenin si Raymond belajar buat breeding nih. Betinanya hit banget ya. Ya bener-bener lagi puncak ini dia. Lagi bener-bener kayaknya kena deh bentar lagi. Saya sabar dulu bentar deh. Karena buluku itu awalnya bulunya bagus. Setelah aku grooming lama-lama kok rontok terus jadi jelek ya. Mungkin samponya terlalu keras kakak. Penggunaan samponya jenisnya terlalu keras. Jadi sampo itu biasanya kita juga harus perhatikan jangka panjangnya. Kadang ada sampo itu yang dipakai sekali itu bagus banget, bulu terurai rapi, minyaknya habis bersih. Cuman nanti ternyata sampo itu terlalu kering sebetulnya, sehingga nanti pemakaian jangka panjang itu bulu jadi rusak, patah, tipis kayak gitu. Cara breeding kucing jantan belum pandai kawin gimana bang? Dicarikan pasangan betina yang gampang dan lagi masa puncaknya. Jadi si pejantannya memiliki kesempatan yang lebih baik
dan tidak kesulitan menghadapi betinanya. Kalau dapat betinanya yang masih belajaran juga, yang belum pernah breeding, bakal sama-sama susah nanti. Apalagi kalau dapat betinanya yang galak, nanti malah bisa trauma jantannya. Sehari bisa kena berapa kali kak kawinnya? Kalau breeding kucing itu nggak ada batasnya ya. Setahu saya kayak singa itu malah sehari bisa 12 kali sebetulnya. Tapi kalau di saya sendiri saya batasin sehari cuma 3 kali kakak. Tanda kucing betina hamil itu abang awal-awalnya? Dia nggak birahi lagi biasanya. Lalu di usia 1 bulan itu puting susunya memerah dan membesar. Di usia 1 bulan lebih biasanya nanti mulai mengantong, bagian susunya itu mulai muncul kantong, mulai membesar baik dari puting susunya maupun dari dadanya. Lalu di usia 1,5 bulan nanti perutnya mengencang dan membesar ke kanan dan ke kiri. Jadi pembesarannya itu di sebelah kanan, di sebelah kirinya, lalu di bagian bawah itu kalau kita raba itu kencang. Biasanya 1,5 bulan baru benar-benar kelihatan perutnya membesar kakak. Kak, trik biar betina hit gimana ya? Disebelahin sama pejantan. Biasanya kalau kita sebelahin bersamaan sama pejantan itu juga bisa membantu si jantannya maupun membantu si betinanya agar segera dewasa, karena kan saling memberikan rangsangan ya. Kalau betina bakal ngeluarin feromon, kalau si jantan juga bakal spray untuk menandakan teritorialnya. Jadi keduanya bakal ya sama lah kayak kita itu kalau deket sama cewek terus-terusan kan makin cepat dewasa. Lalu kedua bisa dibantu vitamin E. Vitamin E itu menstabilkan hormonal. Jadi sehingga kalau memang sudah usianya, ya nanti bakal hormonalnya stabil dan segera normal lah. Kalau memang udah usianya, ya nanti segera diproduksi hormon estrogen. Nah, vitamin E itu membantu menormalkan atau menstabilkan produksi hormon. Bang mau nanya kucing biasanya kalau hamil emang berapa lama? 57 hari sampai 70 hari. Tapi kelahiran paling ideal itu di 65 hari, Kak. Kucing 1 hari berapa kali sih breeding? Tanda kucing udah hamil muda gimana, Kak? Tadi udah dijawab ya. Kalau mau breeding kucing itu sehari bisa terserah si jantannya. Setahu saya malah bisa sampai 12 kali kalau singa. Saya pernah lihat di NetGeo. Singa itu breeding sehari bisa 12 kali lebih. Tapi kalau untuk kucing hamil apa enggaknya, nanti kakak tunggu di usia 3 minggu atau 1 bulan. Biasanya di warna susunya itu memerah, lalu ukurannya membesar. Nanti di usia 1,5 bulan baru bisa dipastikan, baru mulai kelihatan perutnya membesar. Tapi kalau di 3 minggu 1 bulan itu hanya susunya, ujung susunya ya. Kalau misal kucing betina masih ngeong aja, tapi jantannya udah nggak mau, padahal udah 3 kali breedingnya itu kenapa ya? Kurang sih kak itu kalau cuma kenanya 3 kali. Kucing itu di awal-awal dia kawin, itu yang keluar bukan sperma. Jadi dia cuma cairan gonad dari si spermanya. Makanya harus di breedingnya itu beberapa kali, minimal 4 kali ya. Kalau cuma 1-2 kali kenanya itu umumnya nggak hamil, nggak kena. Jadi harus beberapa kali, minimal 4 kali setahu saya. Lucu banget yang putih, terima kasih kak. Bisa adopt nggak bang? Kalau si ini sih nggak saya lepas kak, ini pejantan saya kebetulan. Nanti tungguin anakannya aja ya. Sampai mana tadi ya pertanyaannya? Gini nih harus saya bacain satu-satu apa? Saya nggak enak nih sama yang udah ngechat panjang kalau nggak saya baca. Kalau udah yang tanya banyak ya. Mohon maaf ya, saya urutin dari atas nih. Dari yang mana ya? Guys, pokoknya dari pemain paling atas aja ya. Vitamin yang bagus apa ya buat gemukin kucing? Vitamin yang bisa meningkatkan nafsu makannya kak, kayak vitamin yang mengandung A, D, dan E itu bagus. Lalu kurkuma itu juga setahu saya juga bisa meningkatkan nafsu makan.
pemilihan jenis pakan yang proteinnya cukup tinggi itu juga bagus. Fat sama proteinnya cukup tinggi itu bagus buat penggemukan. Pet atau non pet kak? Kebetulan ini pet sih kak. Jasa pajak saya nggak buka. Bang, tips cara ngerawat anak kitten baru lahir apa saja yang dipersiapkan? Waduh, panjang itu penjelasannya. Cuman poin terpentingnya kitten yang bayi ya, kalau baru lahir, bayi yang baru lahir itu kakak harus perhatiin air susunya itu dia bisa minum normal apa enggak. Yang kedua adalah temperatur kandangnya hangat atau enggak. Biasanya kucing yang temperaturnya dingin, kalau dia lahir beberapa ekor, dia bakal saling mengumpul menjadi satu. Itu tandanya kondisi kandangnya itu kurang hangat. Tapi kalau si bayi kucingnya itu bisa tidur pules sampai telentang dan menyebar, itu berarti kondisi kandangnya itu nyaman. Kalau kedinginan mereka bakal saling mengumpul. Nah, itu bisa ditingkatkan aja mulai dari kayak watt lampunya mungkin ditambah atau kandangnya dikerubung kayak gitu. Lalu yang poin ketiga itu hangat, terus air susu sama steril. Jadi jaga kebersihan kandang. Gunakan desinfektan yang aman terjilat setiap 3 hari sekali kalau saya dengan sistem di lap. Jadi saya semprot, saya campur di botol spray, kan memang ada perbandingannya. Biasanya 2 mili 1 liter air. Lalu saya spray di tisu serbaguna yang biasa buat lap dapur. Nah itu saya lapin di kandang. Kenapa nggak saya spray di langsung ke kandang? Karena takutnya aerosol dari cairannya itu nempel-nempel di makanan atau minumannya. Dan juga nanti juga menambah kelembapan juga kan. Jadi kalau saya sih aplikasinya desinfektan itu saya semprot di tisu serbaguna lalu saya lapin di permukaan kandang maupun di box litter pipisnya ya. Gitu. Jadi poinnya tadi kalau buat bayi kucing harus diperhatikan adalah asupan susunya. Mereka minum apa enggak dengan bisa dipantau dengan penimbangan berat badan sehari 2 kali. Normalnya per hari naik 7 sampai 10 gram. Jadi per 12 jam berarti naik sekitar 3 atau 5 gram. Lalu temperatur itu nggak ada patokan pastinya berapa derajat amannya karena tiap ras bakal beda, tiap kota suhu ruangannya juga bakal beda. Kakak bisa gampangnya pantau dari tingkah laku si bayinya. Kalau si bayinya itu cenderung saling mengumpul menjadi satu, itu berarti kondisi kandangnya dingin. Kakak bisa tambahkan lampu atau dikerubung kandangnya. Kalau bayinya itu tidur bisa sampai telentang, nyaman, bertebaran, itu artinya kondisi kandangnya sudah cukup hangat gitu. Persiapan kucing melahirkan, waduh ini juga banyak nih. Persiapan kucing melahirkan itu sedikit tips saja mungkin ya. Kehamilan di usia 7 minggu itu kalau bisa asupan nutrisinya dimulai dikurangin. Tapi di usia kehamilan 4 sampai 7 minggu itu ditingkatkan. Karena memang di usia 4 sampai 7 minggu itu lagi pembentukan janin dan produksi nutrisi yang dibutuhkan itu jauh lebih tinggi. Tapi di usia 7 minggu ke atas, mulai mendekati usia 2 bulan, itu kandungan protein, lalu vitamin yang ada kandungan kalsiumnya, susu mungkin kalau dikasih susu induknya itu dikurangi perlahan. Mulai dikurangin, agar nanti janinnya yang lahir tidak terlalu besar. Nanti beresiko susah lahirnya kalau terlalu besar. Apalagi ya. Mungkin itu aja sih. Sama biasanya karena kandungannya semakin membesar, itu nanti si betina otomatis karena rahimnya semakin membesar, janinnya juga makin bertumbuh, lambungnya makin tertekan sehingga nafsu makan induk yang lagi hamil besar itu mulai berkurang. Nah, itu kakak bisa bantu, kalau saya pribadi saya kasih
Royal Canin BBN Mother saya bantu suapin pakai sepet 3 cc. Kasih berapa porsi gitu aja. Kasarannya buat nambahin nutrisi yang kemakan. Itu aman karena dia kadar protein sama kalsiumnya nggak tinggi, jadi nggak beresiko nanti bikin bayinya besar. Kucingku awalnya bulunya bagus kak, pas abis lahiran kok jadi rontok, nafsu makannya kurang, sekarang kurus banget. Iya emang, kalau kucing lagi menyusuin itu semua nutrisinya itu kesedot ke anaknya, bahkan sampai ke dia bakal mengurai otot yang ada di tubuhnya untuk dijadikan susu gitu. Makanya kita juga harus aware kalau kucing sudah proses menyusui itu sudah nggak usah ngerem lagi kalau masalah nutrisi, karena kan kita udah nggak beresiko si bayi udah keluar, persalinan sudah lancar. Nah itu kita tinggal genjot aja masalah nutrisi, bisa dikasih daging ayam rebus misalnya, kalau di saya sendiri pakainya daging ayam rebus, bisa dikasih vitamin, bisa dikasih vitamin kalsium, itu aman udah. Malah kalau kucing lagi menyusuin itu malah butuh banget vitamin kalsium, karena dia salah satu pembentuk dari susu kan dia ambil kalsium yang ada di induknya. Nanti kalau enggak kita beri asupan kalsium yang baik, itu kena penyakit apa gitu pokoknya. Jadi kayak nyerap kalsium yang ada di tulang si induknya. Obat kurap muka kucing apa bos? Waduh, saya nggak tahu nih definisi kurapnya apa. Apa jamur, apa iritasi kulit. Agak susah ya kak. Sampo yang bagus apa ya kak? Saya pakai produk Aries sih. eh Kalau harga yang terjangkau, coba produknya Mizukatsu. Itu bagus. Cara ngelihat betina birahi gimana bang? Dia bakal ngeong. Vokal banget. Kalau malam itu ngeong. Dan ngeongnya tuh dalam. Kayak gini nih. Aung. Aung gitu. Maksudnya itu ngeongnya tuh beda. Ngeongnya itu kayak minta. Minta ke kita, tolong saya dilepasin. Mungkin kalau di kandang. Atau saya carikan pasangan. Kayak gitu. Ya gitulah, saya nyontohnya juga susah. Pokoknya dia bakal vokal banget, bakal lebih manja, bakal suka guling-guling sama gesekin badannya, karena memang di badan itu rasanya kayak gatel gitu loh. Lalu kalau dia ketemu pejantan yang memang dia sudah terima, itu biasanya kaki belakangnya bakal napak-napak dan ekornya bakal dibuang ke samping. Itu tandanya dia sudah menerima si jantannya. Nah kayak gini nih. Ini artinya dia sudah puncak dan sudah menerima pasangannya. Kucing biasa hamil sampai berapa bulan? 65 hari. Bagi tips buat vitamin bulu buat anabulnya kak. Saya pakai produk saya sendiri sebetulnya, mereknya Petofit. Cuman sekarang stoknya lagi kosong, barangnya belum nyampe. Masih masih pesen. Produknya dari US soalnya. Kucing 8 kali breeding, kak moga hamil juga. Habis itu dia nggak mau breeding lagi. Iya, insya Allah sih kalau udah 8 kali jadi sih insya Allah. Bang, biar betina nggak galak gimana bang? Soalnya kucing betina galak kali. Asal ada jantan. Ya tadi sih dikenalin lebih lama. Bahkan sebelum dia masuk masa birahinya itu sudah dijajarin aja sama pejantannya. Jadi nanti proses adaptasi sama si jantannya itu lebih gampang gitu. Yang betina pengen dikimpoy. Iya emang. Si jantannya masih belajar, masih on dia. Makanya nemenin dia breeding si Raymond ini bisa sejam saya. Makanya sekalian aja live. Jadi dia maju, terus nanti nggak pas nih, nggak enak nih, mundur lagi, protes gitu, nyantai, nanti nyoba lagi gitu. Kakak kucing kalau cacingan gimana? Dikasih obat cacing kak? Kucing kalau diare itu indikasi dia cacingan. Kalau nanti sudah parah banget biar segmen dari cacingnya tuh keluar dari pup sama sampai ke muntahnya. Jadi segmen dari cacing pita itu biasanya
Dia bukan cacingnya ya, dia potongan dari bagian tubuhnya. Cacing pita tuh panjang banget sebetulnya. Yang keluar di pup sama di muntahnya itu segmennya. Nah, itu kalau kondisi udah parah banget itu bisa keluar. Makanya kita rutinin kasih obat cacing per 3 bulan sekali. Kalau kucing kita semi outdoor itu bisa sebulan sekali. Kucingku hari ini hamil genap 63 hari tapi belum lahiran. Standby aja kak, semuanya disiapin aja. Sudah taruh di apa kandang aja, kandangnya yang bisa kalau bisa cukup luas. Lalu di cover kanan, kiri sama belakang kandangnya pakai kardus agar nanti kalau bayinya lahiran nggak kecepit. Kalau kucingnya biasa di free room ya bisa pakai kardus aja. Pokoknya kakaknya standby aja kalau udah 63 hari. Nanti biasanya itu tanda-tanda kucing yang mau lahiran itu dia bakal heboh, bakal suka ngacak-ngacak kardusnya, ngacak-ngacak alas yang kakak siapin, lebih vokal, lebih teriak-teriak. Sama kalau sebetulnya kalau kita cek suhu tubuhnya 24 jam sebelum kelahiran itu suhu tubuhnya turun. Karena udah mulai kontraksi awal itu mulai kerasa, badannya mulai nggak nyaman. Kalau lagi di breeding lebih baik di kandang besar apa kandang kecil kak? Sebaiknya nggak dikandangin kalau menurut saya. Karena betina yang habis kena breeding, kena itu dia kan sakit. Dia bakal nyerang balik si jantan. Nah kalau ditempatkan, iya apa nak? Kalau ditempatkan di kandang yang terlalu sempit, nanti waktu betinanya ngerespon balik nyerang si jantan setelah kawin, itu bisa bikin jantannya trauma atau paling buruknya malah luka bisa. Makanya kadang kan ada kasus jantan kecakar matanya waktu breeding. Nah itu. Kalau bisa sih kayak ruangan gini aja disekat nih. Nah sambil ditemenin gitu. Sama dipastiin kuku betinanya dipotong. Oh, ngalemnya. Iya ya. Nggak mau ya Remon ya. Kasihan ya. Oh, kasihannya Sabira, nak. Nah, dasar Remon on. Kasihan nih cewekmu. Ya Allah. Iya, iya, iya. Iya ya, sayang. Kucing jantan mulai birahi usia berapa bulan? 7 bulan ke atas biasanya. Cuman pinternya nanti di usia 1,5 tahun. Remon ini masih 1 tahun nih. Ya kayak gini karakternya. Masih belajar dianya. Kucingku kemarin 66 hari, Kak. Nah, itu ada yang lahiran 66 hari. Vitamin bulu yang bagus buat anabul apa ya, Kak? Bagi tipsnya. Saya pakai Petofit, Kak. Cuma produknya lagi kosong. Itu ada review produknya di VT saya. Kak, kucingku kan udah breeding, tapi sekarang yang jantannya udah cuek, betinanya masih pose-pose. Kira-kira apa belum selesai ya? Nah, itu biasanya kalau jantan yang masih belajaran di bawah usia 2 tahun, karakternya kayak gitu. Dia mau breeding, cuman nggak pinter atau mood-moodan. Jadi mood swing gitu. Kadang dia penting udah ngerasain aja kena cuma 3 atau 5 kali, udah nggak mau kawin lagi gitu. Biasanya di jantan-jantan di usia 2,5 tahun ke bawah itu kayak gitu karakternya. Ya kakak sabarin aja ya. Nggak bisa dipaksa juga kalau udah kayak gitu. Apa ini? Yang jantan bilang, udah belum? Jantannya aja masih belajar. Kasihan nih Sapira, ya ampun. Ah, wah, sorry nih, langsung ke scroll bawah nih. Itu ekornya kenapa? Ini sengaja kakak saya clipper buat memudahkan proses breedingnya. Kucingku Persia Himalaya umur berapa kalau untuk dikawinkan? Kalau di saya itu biasanya ngawinkannya di atas 1 tahun. Cuman biasanya usia 10 bulan sudah boleh kok. Kak, aku kawin umur 10 bulan itu nggak apa-apa kah, Kak? Nggak apa-apa. Cuman kakak sebetulnya harus preparein sebelumnya kayak obat cacing, vaksinasi, itu harus sudah diberikan. Obat tetes kutu mungkin kalau ada masalah kutu. Karena kalau kucing sudah hamil, itu nggak boleh namanya obat cacing, obat kutu, itu diberikan itu udah nggak boleh.
Raymond tadi pagi jago loh, kok sekarang amatir lagi. Tadi kena juga Kak habis maghrib Kak Mega. Ya ginilah Raymond mah. Harus sabar nemenin bisa 1 jam. Merek vitamin kalsium yang bagus apa? Ada produknya Fortan. Produknya Fortan. Di kalsium apa gitu pokoknya. Kalau produk manusia bisa pakai Elkana. Tapi jantannya udah nggak mau kayak ngehindar terus dari betinanya itu berarti gagal ya. Itu faktornya ke jantannya aja Kak. Moodnya dia masih ya masih keinginan untuk begituannya itu belum menggebu-gebu gitu loh. Belum profesional lah bahasanya. Biasanya karena jantannya usianya masih muda. Kak, betinaku umur 10 bulan itu nggak apa-apa kakak. Nggak apa-apa kakak, umur 10 bulan. Tapi buat selanjutnya nanti kakak perhatiin masalah obat cacing, obat tetes kutu, vaksinasi ya. Kalau mau breeding kucing sebaiknya 3 hal itu sudah dipenuhin. Kalau untuk tetes kutu ya kakak bisa cek ada indikasi kutuan apa enggak. Kalau enggak ya nggak usah dikasih nggak apa-apa. Tapi kalau obat cacing sebaiknya rutin sih per 3 bulan sekali. Kalau pakai Elkana dosisnya gimana ya? Seperenam aja. Itu harus nunggu jantannya birahi lagi dong ya. Nanti seiring bertambah usia, biasanya di usia-usia 2 tahunan itu nanti si jantannya bakal jauh lebih pinter kak. Tapi memang kalau di bawah 2 tahun ya kitanya aja yang harus sabarin. Kayak ini Raymond ini ya berapa menit nih saya udah nungguin dia breeding aja nggak kena-kena dari tadi kan ya gitu. Tiap tiap jantan pasti punya karakternya beda-beda. Cuman umumnya di bawah usia 2 tahunan itu masih mood swing, masih belajaran, masih belum jago banget gitu. Kak, persiapan dan perawatan kucing melahirkan. Panjang nih Kak kalau jelasinnya. Apa ya? Pertanyaannya lebih spesifik aja mungkin ya. Kalau jelasin bakal panjang banget itu. Kak, kucing jantanku birahi pertama usia 6 bulan, tapi betinanya masih kecil 4 bulan. Gimana ya baiknya? Tunggu ya teman, sorry. Ini kayaknya mau kena nih. Moga-moga aja. Saya nggak berisik deh. Kalau 4 bulan itu biasanya betinanya masih belum birahi sih Kak. Dan kalaupun birahi itu sebaiknya nanti ditunggu usia 10 bulan saran saya. No, no, lihat no. Kayak gitu tingkahnya masih belajar. Ya kita juga nggak bisa apa-apa ya namanya. Nah, kayaknya kayaknya bener nih. Posenya bener nih. Ntar ya teman-teman ya, sorry ya. Takutnya saya kalau terlalu keras mungkin dianya nggak nyaman. Kok kawin lagi? Bukannya tadi udah. Harus beberapa kali kak memang. Kalau di saya sendiri tuh sehari kawinnya 3 kali selama 4 hari. Nungguin ya iya nih. Adegan di bawah umur tolong disensor. Kena. Sudah kena ini. Udah kena. Si Sapira ini memang kalau kena dia nggak teriak, cuman kayak kayak mukanya kayak kaget melotot langsung gitu. Gitu emang. Makanya nggak ada suara teriakan, tapi ini kena sudah. Si betina ini memang agak unik. Ya udah alhamdulillah kena. Yang nemenin masih banyak nih. Ya udahlah. Ayo tanya jawab aja deh. Lega, terima kasih yang udah doain ya. Alhamdulillah hari ini pekerjaan saya tuntas sudah nemenin Raymond sudah kena 3 kali besok lagi. Gegulingan karena seneng kena. Sebetulnya gegulingan ini karena dia ovulasi, menjatuhkan sel telurnya kakak. Jadi di kelamin si jantan itu ada durinya yang itu bisa merangsang terjadinya ovulasi. Si betina menjatuhkan sel telurnya yang dari ovarium turun ke rahim gitu. Nanti pertemuan dari spermanya di rahim.
Kenapa dia guling-guling Kak? Itu ovulasi Kak, dia menjatuhkan sel telurnya. Berceceran nggak itu? Apanya berceceran? Akhirnya guling-guling di bawah betina. Cepat hamil. Amin amin Kak Anggi. Makasih doanya. Happy banget udah sampai puncak betinanya. Oh iya 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 iya. Oh, kamu happy lah. Oh iya wis. Terpuaskan apa gimana? Kucing betinaku malah teriak. Iya, anak ini nggak teriak kalau kena. Cuman mukanya kelihatan. Terus sama nafasnya jadi kayak menggebu-gebu kayak gitu. Ya gitulah si Sapira ini emang. Kak kucing aku habis kawin malah pendarahan kak. Oh iya kak. Oh ini satu tips lagi ya. Untuk yang mau mengawinkan sebaiknya jantan dan betina dimandikan. Atau minimal jantannya dimandikan dulu. Karena kebersihan bagian belakang di jantan itu beresiko. Nantinya eh, memberikan bakteri, khususnya bakteri E. coli ke dalam rahim melalui penetrasi dari kelaminnya. Apalagi kalau si jantannya kotor banget atau punya keseringan untuk nongkrong di kotak pasir. Nah itu. Jadi sebisa mungkin saran dari saya jantan yang mau di breeding dimandikan dulu. Terutama jantannya kalau lagi kotor. Sabira seneng ya, iya nih seneng nih. Nah, udah bisa tidur habis ini. Itu usianya berapa kak? Si Sapira ini dia hampir 3 tahun, 2 tahun setengah lebih. Kalau si cowoknya itu baru 12 bulan. Ini ku intip kamu ya, ngapain kamu? Konyol. Ngapain kamu? Ada cabe. Kak, kalau misal vaksin pertama dikasih 2 kali, boleh nggak ya? Boleh banget, malah sekarang dokter hewan nyarankannya diulang 3 kali, Kak. Karena eh, virus panleukopenia yang ada di Indonesia itu kategorinya strainnya sudah sangat ganas menurut beberapa dokter hewan. Makanya pengulangan vaksinasi itu disarankan bahkan sampai 3 kali sekarang. Tapi di saya 2 kali sih. Berapa kali proven kak? Ini udah 3 kali sih. Dari usia setahunan dia. Waduh. Setahunan dia breeding pertama. Lalu di usia 2 tahun, 2 tahun kurang itu breeding kedua, 2 tahun awal mau 2 tahun setengah itu breeding ketiganya. Nah ini breeding keempatnya. Di saya setahun 2 kali pokoknya breedingnya. Dia udah mau 3 tahun usianya. Cakep kak kucingnya. Terima kasih kakak. Malang mana kak? Saya Karang Ploso. I love cat and kitten a lot. Thank you so much. Me too. Punya foto anak-anakannya kak? Kepoin di VT aja atau di IG. Saya update terus sih anakannya. Kak, kalau pendarahan habis kawin apakah harus steril, Kak? Periksain aja sih, Kak, saran saya. Nggak bisa juga saya observasi via chat kayak gini. Dan yang paling baik observasi pastinya dokter hewan ya. Kalau kakak ngerasa ada sesuatu yang nggak normal di kucing kakak, sebaiknya langsung bawa ke dokter hewan aja. Gemes banget catnya. Terima kasih Kak Tini, salam kenal. Bulu kaki wajib digunting nggak ya? Udah panjang tetap nggak mau digunting. Kadang suka kepleset. Digunting aja. Karena bulu kaki yang terlalu panjang itu bisa kalau kucing yang injak-injak kotoran di kotak pasir juga bisa nempel. Kalau dia free room di ruangan juga bisa kepleset. Jadi dipotong aja. Cuman saya belum potong nih, sorry ya. Ngasih saran tapi nggak dipraktekin. Tapi bagusnya dipotong. Tahu Raza Catering nggak kak? Tahu kok. Kak Kiki ya, Kak Kiki sama Mas Tatang tahu kok kak. Ini pet ya kak? Iya pet. Kucingku udah mau 1 tahun kak birahi, cuma aku bingung ngawininya gimana ya kak. Dicariin pasangan dong kak. Cariin pasangannya. Vaksin pertama usia berapa kak biasanya? 2 bulan setengah. Dokter hewan kadang minta di berat badan minimal 1 kilo. Jadi jaga berat badannya, dimaksimalin sehingga segera kecapai berat badan minimalnya. Di saya biasanya 2 bulan setengah itu sudah sekiloan sih.
Steril kucing bagusnya berapa bulan setelah melahirkan ya kak? 4 bulan deh. Recovery rahim itu di 4 bulan biasanya. Jadi rahim waktu melahirkan itu kan dia membesar seukuran bayi kucing, sekitar 4 sentian ya. Nanti dia harus kembali normal di ukuran 2 mili, seukuran sedotan aqua. Itu butuh waktu sekitar 4 bulan, Kak. Kak, yang betina masih suka pose-pose tapi jantannya udah cuek gimana ya biar si jantannya beraksi lagi. Mungkin kakak bisa praktekin kayak saya. Jadi saya tuh breedingnya sehari cuma 3 kali diberi jarak. Jadi pagi, sore, malam gitu. Jadi si jantannya itu ada rasa kangen-kangennya gitu. Aduh kangen. Sekaligus dia biar recovery dulu, rehat dulu, sehingga nanti spermanya itu lebih berkualitas dan kuantitasnya bagus gitu. Jangan di los, jangan ditaruh sekandang terus-terusan dia breeding, jangan juga. Kak, rekomen makanan kering untuk kucing hamil yang harganya standar apa kak? Pilih aja varian yang kitten gitu. Kalau saya sih yang pernah saya coba ya tentunya dan yang saya tahu, kakak kalau di harga-harga 50 ribuan bisa Meo Kitten. Di atas itu bisa Equilibrio Kitten, Propline Kitten, Kitchen Flavor Kitten. Pokoknya varian yang kitten aja. Kucing yang lagi hamil, menyusui itu sebaiknya menggunakan pakan yang varian kitten karena nilai proteinnya lebih tinggi kakak. Kak, obat buat birahi jantan apa yang bagus? Vitamin E kak. Vitamin E itu bisa menstabilkan hormon. Dan itu nanti tentunya kalau masalah reproduksi itu kan kaitannya erat sama hormon. Kalau di jantan dia harus stabil hormon testosteronnya, kalau di betina estrogennya. Nah, penggunaan vitamin E itu bisa menormalkan produksi hormonalnya sehingga siklus reproduksinya bakal bagus, bakal normal gitu. Cara bantu lahiran gimana kak? Waduh panjang itu kak prosesnya. Sebetulnya sih tutorialnya banyak ya di YouTube kalau kakaknya mau searching. Apa nama obatnya kak? Ini yang mana ya tanyanya ya. Susu untuk kucing yang baru lahir kak, induknya ninggalin. Yang paling harganya paling murah sepengetahuan saya dan yang saya pernah pakai Perkilak. Itu di 150.000 270 gram. Di atas Perkilak ada Royal Canin. Carinya lebih gampang, hampir kayaknya di semua kota barangnya ada. Itu di 300.000 di 300 gram. Kalau yang paling bagus KMR itu sekitar 500 ribuan kak. Per kilak itu. Kayaknya di marketplace kakak bisa dapetin deh itu. Itu saya pernah pakai buat bayi kucing tanpa induk dari usia 0 hari sampai dia sukses di usia 1 bulan lebih cuma pakai perkilak itu aman. Tapi kakak juga harus pastiin masalah sterilisasinya ya. Kadang susunya udah bener tapi sterilisasi dari alat pemberiannya, sabunnya digunakan untuk mencuci alat yang untuk dotnya misalnya itu nggak bagus, nggak baik, prosesnya kurang benar, itu nanti juga bisa jadi media bakteri masuk ke perut bayinya. Nah itu juga bikin diare. Tapi kalau nanti ada komplikasi kayak diare, kakak bisa bantu pakai Lactobi. Kalau buat bayi kucing itu setengah ukuran beras. Dikit banget, sehari 2 kali. Kalau ada tanda-tanda diare ya. Sampai benar-benar sembuh. Udah sayang. Udah nggak boleh. Capek. Sini kamu. Itu. Kucing jenis apa ini? Kok lucu? Persian kakak. Itu berapaan kak? Mohon maaf nggak dilepas adop kak. Beauty Gold buat kucing hamil bagus tidak kak? Saya nggak tahu produk, saya nggak pernah pakai produknya kakak, jadi saya nggak bisa kasih masukan apa-apa untuk produknya. Apa nih? Kucingku kemarin kecolongan, berusia 6 bulan laki-lakinya, yang ceweknya baru 5 bulan, mereka udah begituan. Waduh, muda sekali itu kak usianya, masih terlalu muda sebetulnya. Cuman ya kakak perhatiin aja ya, kedepannya gimana. Kakak pakai Royal Canin? Iya, saya pakai Royal Canin. Lucu-lucu ternyatanya suka gigit. Iya ini, manja ini. Wah,
Kecil-kecil ini. Kecil-kecil. Tante-tante tapi kecil ini. Cong, 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 cong. Yang putih gemoy amat mukanya anak ini. Jantan berponi. Kak, kalau perut kucing ada benjolannya yang isinya kayak air besar, kenapa ya? Bisa abses, bisa tumor. Kakak lihat aja itu nanti kalau dia pecah berarti abses. Abses itu infeksi ya. Tapi kalau ukurannya semakin membesar berarti tumor, Kakak. Kalau tumor sebaiknya dioperasi, diangkat. Cuman kalau dia eh, nanti ada dokter hewan lebih paham lah untuk masalah itu. Cuman memang indikasinya kalau benjolannya makin membesar itu jatuhnya tumor. Oh, itu yang putih, unyil-unyil dong mukanya. Oke, saya wakilkan. Ini tah, si cowok ini tah. Besok mandi nih. Besok mandi. Besok mandi ya. Wah, enggak lah. Udah sehari 3 cukup. Udah ya, besok lagi. Kak, kucingnya pernah pipis anyang-anyangan enggak? Pernah dulu awal-awal pelihara kucing, waktu perawatannya masih benar-benar belajar, ngalamin juga kayak gitu. Itu indikasi awal buat masalah masalah penyakit saluran kencing ya, yang dikenal biasanya kencing batu, FUS, FLUTD, itu biasanya awalannya itu. Kak, kucing aku anakannya belekan, itu karena apa ya? Baru umur 2 bulan. Kalau belekan itu banyak faktornya, tapi umumnya itu disebabkan dua jenis. Satu itu bakteri chlamydia atau chlamydiosis, lalu yang satu itu infeksi virus herpes. Cirinya berbeda. Kalau buat chlamydiosis itu biasanya nyerangnya di kelopak mata yang membengkak, lalu keluar cairan air mata yang kental berwarna kuning atau kehijauan. Infeksi mata, mata nggak bisa membuka. Kalau herpes, cirinya hampir sama, cuman di bola mata itu muncul bisul. Jadi di bola matanya itu muncul bulatan yang isinya cairan. Jadi kayak bisul gitu. Itu herpes. Pengobatannya cukup beda sebetulnya. Kalau herpes, kalau saya biasanya penanganan awalnya pakai cairan, pakai obat Sindogenta. Kalau yang chlamydia itu pakainya salep oksitetrasiklin. Cuman sebetulnya baiknya tetap ke dokter hewan dulu ya untuk menentukan obat yang tepat pakai apa dan dosisnya berapa dan pemakainya berapa lama. Kak, saran biar bulu anabunya cepet gemuk dikasih makan apa? Pilih yang makanan kandungan proteinnya cukup tinggi, fatnya cukup tinggi, lalu juga ada kandungan omega 3, omega 6, omega 9, Kak. Omega 3, omega 6, omega 9, biotin itu support ke bulu. Protein yang tinggi, fat yang cukup tinggi itu support ke pembentukan badan. Kak, lihat mukanya. Oh iya, sorry. Ini aja nih. Mukanya. Sudah malam ya, ngantuk ya. Udah dilatin mulu Sapira, nafsu bener. Udah dapet 3 kali kok Kak Mei. Udah seneng dia. Besok ya. Anak ganteng. Rekomendasi obat kutu kuping bang. Pakai Revolution aja Kak. Revolution. Tips menghemat penggunaan Revolution. Kakak bisa beli yang buat anjing ukuran large, paling besar. Yang gambarnya anjing golden retriever ya. Nah, itu satu Revolution itu bisa kakak gunakan untuk 10 ekor kucing dewasa. Kalau anakan ya tinggal dibagi aja. Jadi pokoknya 0,2 mili itu untuk 4 kilogram kucing. Nah, hemat kan? Karena itu cairannya kan isinya 2 mili. Nanti kakak baginya pakai Spuit 1 cc. Nah, itu hemat tuh.
Jadi beli dapat brand bagus, brand Revolution, bisa untuk beberapa ekor kucing. Info sarung tangan anti gigit cakar. Waduh, nggak pakai gituan saya. Digigit dia nggak apa-apa, gigit aja. Udah resiko sih. Waktu itu dikasih apa kak pas anyang-anyangan? Saya itu kasih Royal Canin Urinary. Royal Canin Urinary itu bisa membantu mengatur pH cairan di kandung kemih, nanti perlahan bisa mengurangin kondisinya. Cuman kalau kondisinya sudah cukup parah biasanya butuh obat. Nah, obat itu yang bisa kasih yang pasnya dokter hewan. Aduh apa nih? Sorry ya, nggak join ya. Apa nama obat birahi buat jantan kakak? Vitamin E aja, vitamin E. Vitamin E bisa vitamin E yang khusus untuk hewan, ada kan vitamin E, atau mau vitamin manusia, cuman dosisnya disesuaikan berat badan. Kak, kalau kucing suka ngeces itu kenapa ya? Kemungkinan besar ada masalah di rongga mulutnya, Kak. Bisa radang gusi, infeksi saluran eh, saluran tenggorokannya, infeksi rongga mulutnya, macam-macam. Indikasinya nafasnya bau, terus gampang ileran. Kak, lihat muka yang betina ini, mukanya betina. Muka-muka puas. Saya puas. Bisa tidur nyenyak. Gatel ceweknya. Kak, kalau kitten 2 bulan susah makan dan diare, Kak, sebaiknya bisa dikasih susu nggak ya? Susu kitten. Kalau usia 2 bulan sebetulnya udah fokusnya bukan ke susu sih, Kak. Jadi kakak bisa kasih Royal Canin gastrointestinal yang buat kitten. Kalau dianya nggak mau makan, kakak bisa bantu pakai Royal Canin Baby and Mother yang wet food. Itu disuapin. Untuk masalah diarenya bisa pakai Royal Canin gastrointestinal. Jadi di tempat makannya dikasihnya Royal Canin gastrointestinal kitten. Lalu untuk membantu nutrisi asupan buat masuk ke tubuhnya karena dia makannya nggak banyak, itu kakak bisa kasih baby and mother wet food, disepetin di mulutnya, atau Royal Canin Recovery kalau yang mau lebih bagus. Kak, kucingku tak kasih obat cacing malah diare, kenapa ya? Obat cacingnya apa ya? Saya sih kadang kalau obat cacing itu memang beberapa ada yang berefek, ada side efeknya, misal kayak muntah, lalu nafsu makan hilang. Cuman itu berlangsung sekitar 1-2 hari aja. Memang semua obat itu kan pasti ada side efeknya, ada efek sampingnya lah. Tergantung juga ke masing-masing individunya juga, Kak. Cuman kalau diare ya sama lah, kan pasti ada obat itu kan ada keterangannya bikin demam atau bikin nafsu makan hilang, bikin muntah, bikin diare. Ditunggu aja 1-2 hari. Kalau diarenya berlangsung semakin parah ya diobatin. Pokoknya saya kalau masalah pencernaan, trouble itu gampangnya dikasih gastrointestinal dari Royal Canin yang varian kitten aja. Mau dia kucingnya dewasa saya kasihnya tetap yang kitten karena kandungan buat membantu memadatkan pupnya itu lebih tinggi kandungannya. Yang kandungannya istilahnya kan kandungan utamanya Psyllium Hux. Nah, itu saya belinya yang kitten. Kak, rekomendasi grooming daily yang sampunya free SLS dan paraben. Christensen di harga 100 ribuan. Serpeknya juga udah banyak di marketplace, itu bagus. Itu sudah SLS sama paraben free. Lalu produk lokal yang klaim SLS paraben free, Mizuket produk dari Mizuket Secretary itu dia klaimnya sudah SLS sama paraben free.
Produk yang bagus ya kepoin aja di Mamuera Raketri ataupun di Huraira Raketri. Mereka memiliki produk masing-masing impor dari Italia itu. Kalau Huraira kan brandnya lebih ke brand utamanya Aries. Kalau Mamuera Yves Saint Bernard, lalu juga ada Rickwell, Ana, nah itu. Itu saya yakin udah produk-produk SLS sama paraben free. Kak, kucing muntah udah 2 kali hari ini. Itu kenapa ya? Ini sekedar sharing ya teman-teman ya. Ini kan udah mulai masuk musim penghujan ya. Jadi kelembapan udara itu juga makin tinggi. Bakteri, jamur, virus itu berkembang lebih pesat di kondisi udara yang kelembapannya tinggi. Jujur ini berat, musim-musim memasuki musim berat bagi teman-teman cat lover tentunya. Karena virus makin banyak. Intensitas kucing kita kena sakit karena virus itu juga makin tinggi di musim-musim penghujan. Lalu perubahan udara dari siang panas, lalu malamnya mungkin sorenya hujan, malamnya jadi dingin. Perubahan temperatur yang ekstrim itu juga bikin kondisi kucing gampang ngedrop. Pup jadi lembek karena nggak nyaman, kelembapan tinggi. Nah itu juga. Jadi teman-teman lebih di support anabulnya. Kalau punya vitamin ya dikasih vitamin, kalau mau vaksinasi ya segera di program vaksinasi. Karena ini musim-musim virus berkembang pesat. Kalau flu bagusnya kasih apa mas? Kalau flu itu nggak ada obatnya jujur. Karena flu itu infeksi dari virus. Sehingga obat buat virus, menangani virus itu adalah antibodi si individu, si kucingnya. Antibodi bisa disupport dengan obat-obat imun booster, lalu juga vitamin-vitamin yang mengandung antioksidan, vitamin A, D, dan E. Itu biasanya kalau kucing vitamin A, D, dan E itu yang bisa mensupport nafsu makan dan daya tahan tubuh. Lalu ada beberapa obat yang termasuk golongan antivirus seperti Insprinol, terus transfer factor, itu juga bisa membantu untuk flu. Vaksinasi itu juga bisa mencegah flu karena di vaksinasi kan ada kaliki, ada rinotrachetis, lalu juga ada chlamydiosis kalau buat yang F4. Jadinya buat virus itu biasanya yang umum itu penyebabnya adalah chlamydia, herpes, dan kaliki. Nah itu dengan vaksinasi otomatis bisa mensupport daya tahan tubuh yang lebih baik, pembentukan daya tahan tubuh yang lebih baik. Nah kedepannya jadinya kucing kita nggak gampang kena flu. Cuman kalau sudah terlanjur kena flu, ya dibikin nyaman kandangnya, diberi penghangat, terus diberi makanan yang kualitasnya bagus, proteinnya bagus, aromanya kuat, sehingga kalau nafsu makannya hilang dia jadi minimal mau makan. Vitamin, diberi vitamin yang disesuaikan aja sama yang biasa teman-teman pakai. Kalau nafsu makan hilang ya segera disuapin, jangan sampai biarin kucing kita nggak makan sama sekali, nggak ada asupan yang masuk dalam beberapa hari, itu juga beresiko. Panjang sebetulnya kalau masalah flu itu. Cuman kalau ke dokter hewan itu biasanya kalau sudah ada masalah berkelanjutan seperti kayak ada infeksi di saluran nafasnya, mungkin sampai ke pneumonia, infeksi paru-paru. Nah, kayak gitu kan butuh antibiotik. Nah, antibiotik itu yang berhak memberikan dokter hewan. Jadi dokter hewan itu biasanya ngasih obat itu kayak supporting aja, kayak vitamin, penambah nafsu makan. Kalau ada indikasi infeksi karena bakteri, infeksi sekunder, nah itu biasanya dibantu dengan antibiotik. Cuman kalau untuk flu-nya sendiri itu nggak ada obatnya. Obatnya sendiri adalah antibodi si daya tahan tubuh si kucingnya. Kak, tips trik kalau Persia Longhair pup nempel di bulu, cara efektif bersihkannya gimana? Pakai tisu basah, dia dilap pakai tisu basah berkali-kali.
Bahkan saya sampai biasanya habis 10 lembar biasanya. Lalu dilanjut pakai sisir serit, tisu basah lagi gitu. Sampai benar-benar bersih baru dilanjut ke tisu kering. Lalu si kucing dikasih kolar. Kalau pupnya lembek banget dan masih nggak yakin ini benar-benar bersih dan belum bisa dimandikan juga, dikolar. Tujuannya si kucing biar nggak jilat bagian belakangnya. Sehingga siklus bakteri nggak muter gitu. Nah, nanti kalau kondisi kucingnya sudah pupnya udah normal, ya dimandikan. Ih, masih mau ya? Besok ya, Nak ya. Kak, untuk mengurangi kerontokan bulu pakai apa ya, Kak? Dicek ada parasit apa enggak, ada kutu, ada jamur apa enggak. Lalu eh usianya usia berapa? Kalau usianya 9 bulan ke atas, 9 bulan, 10 bulan, 1 tahun, itu normal banget rontok ya. Karena memang lagi hormonalnya, lagi birahi juga. Jadi memang dia merontokkan bulunya. Jadi normal banget di usia-usia segitu. Nanti biasanya 1 tahun lebih nanti bakal kembali lagi bulunya bakal cantik lagi. Istilahnya summer coat kalau di Persian. Jadi perubahan bulu dari baby coat ke bulu dewasa. Aman sih Kak dari jamur dan kutu. Usianya 8 bulan jantan Kak. Wajar, mungkin karena memang dia birahi lebih awal. Jadi memang sudah masuk masa birahinya, rontoknya. Nanti bakal biasanya di usia 1 tahun makin parah itu Kak rontoknya. Dipegang gini aja udah bulu semua di tangan gitu. Wajar sih Kak. Saran saya sih rajin disisirin, rajin dimandikan, agar bulu matinya cepat kebuang, juga bulu matinya nggak tertinggal di badan, biar nggak banyak bulu mati yang ketelan, nanti bikin hairball gitu. Rajin sisirin sehari 2 kali, mandi seminggu sekali. Apa kucing cewek sama cowok saat birahi rontok semua? Sama-sama rontok. Mau cowoknya mau betinanya sama-sama rontok. Makanya kalau cowok sudah masuk program breeding, nggak bakalan cakep. Saya juga nggak bisa buat prepare kontes pun nggak bisa. Karena bulunya pasti rontok. Nanti kalau dijeda, nggak di breeding, dalam waktu 2-3 bulan dia bakal stabil lagi untuk yang cowok. Kalau yang betina, kalau dia memang udah masuk birahi terus agak repot. Makanya kalau di cat show, betina usia 1 tahun itu udah susah ngejar gelar karena mempersiapkan, menyetabilkan kondisi bulunya itu bakal susah karena dia hampir tiap fase birahinya rontok. Apalagi nih. Eh, Kak, kalau kucing betina Pygnus dikawinkan sama jantan Pygnus biasanya anakannya jadi apa Kak jenisnya? Pesek, sama-sama pesek. Cuman masalah prosentase peseknya nanti bagus enggaknya itu tergantung ke faktor satu anatomi, dua genetik. Jadi bentuk hidung yang sangat pesek dengan batang hidung yang sangat pendek itu juga berpengaruh ke prosentase kualitas pesek keanakannya jauh lebih tinggi. Lalu juga masalah genetik ke belakangnya. Kalau kucing pedigree kan otomatis dia genetiknya bagus karena generasi ke belakangnya kan kejaga, pure breed bahasanya, dia itu nggak pernah kawin silang sama kucing selain pesek, jadi genetik peseknya lebih bagus. Makanya biasanya kalau ada yang ngawinkan kucing atau jasa pemacakan, itu kan kalau kucing jantannya pedigree biasanya harganya lebih mahal karena memang di kucing pedigree eh, genetik hidung peseknya jauh lebih kuat buat cetak prosentase anakan pesek. Tapi juga faktor anatomi bentuk, kan kalau dipilah sebetulnya kan ada fenotip dan genotip. Kalau genotip itu genetiknya, kalau fenotip itu bentuk visual yang munculnya. Nah, keduanya kalau bisa sama-sama bagus ya bakal bagus prosentase bentuk. Ini cuma ngomongin anatomi hidung aja ya. Itu bakal bagus bentuk hidungnya karena anatominya
fenotip atau bentuk visualnya itu hidungnya benar-benar bagus, posisinya tinggi, terus batang hidungnya pendek, dalam. Ditambah lagi genetik ke belakangnya dia misalkan dia pedigree, jadi dia rasnya murni, otomatis genetiknya juga kuat atau genotipnya kuat. Kalau saat birahi nafsu makan menurun, rekomen vitaminnya apa ya kak? Saya sih kalau vitamin pakainya Nutri Plus Gel. Kalau untuk indukan saya kasihnya sepanjang ini. Sehari cukup 1 kali. Nah, dari sini ke sini sepanjang ini. Langsung dimasukin ke mulut aja gini. Lama kalau nungguin jilat, jadi mulutnya dibuka langsung dioser ke gigi atasnya gitu aja. Ada sih kalau yang mau nungguin dijilatin gini juga nggak apa-apa. Kalau buat kitten usia 1 bulan bisa cuman seukuran jagung sehari sekali. Bagus itu. Cuman harganya memang lumayan. Tapi ada versi produk yang Indonesia punya kayak Vita Plus. Kan udah banyak sebetulnya yang bikinan dalam negeri. Kandungannya mirip-mirip sama Nutri Plus Gel. Kalau Nutri Plus Gel kan impor barangnya Mas ya. Iya kak, soalnya jasa pajak katanya jantannya genetik ke belakangnya Katri. Iya, itu biasanya pedigree kan. Kalau pedigree memang harga pemajakan lebih mahal karena memang faktornya genetik itu tadi. Karena dia rasnya murni. Kalau udah ngomongin ras murni kan berarti dia generasi ke belakangnya itu kejaga dengan baik. Nggak pernah kecampur sama ras lain. Kalau pesek ya kakek, nenek, buyut, canggah ke belakangnya itu pesek semua. Otomatis genetiknya kuat gitu. Ada faktor itu juga. Jam berapa? Teman-teman makasih banyak yang sudah mampir, sudah sharing dari tadi ya. Makasih yang udah nemenin Raymond sama Shapira bikin baby. Saya mau pamit. Selamat malam, sehat-sehat selalu untuk teman-teman dan anabulnya. Kakak open adopt juga kakak. Iya Kak Tiffany. Kak Tiffany bisa kepoin di playlist saya yang for adopt ya. Itu ada anakan usia 5 bulan. Cuman tinggal itu sih kebetulan. Langsung ke playlist aja. Saya pamit ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera.